Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Erwin Segi. Di sini di konten ini sekarang gue mau bercerita tentang hewan liar. Hewan liar yang hidup di daratan. Banyak ragamnya, ribuan jenisnya hewan-hewan liar tersebut. Dan memang yang sering ketahuan oleh manusia ya hewan-hewan yang berbadan besar seperti macan, singa, gajah, badak, beruang, kuda liar tentunya, dan lainnya yang pemirsa juga pasti mengetahui karena binatang-binatang tersebut juga memang masih ada di hutan dan bahkan ada juga di tempat-tempat wisata seperti taman safari atau kebun binatang yang ada di seluruh daerah di dunia. Hewan liar ya tentunya dia nyari makan minumnya ya sendiri. Nah, untuk jenis-jenis hewan seperti karnivora itu kan pemakan daging. Ya, dia akan mencari makanan buruannya. Ya memang taruhannya agak mengerikan juga, taruhannya nyawa juga. Seperti binatang-binatang mamalia yang berkuku, sejenis macan, singa, atau harimau, itu kan makanannya biasanya dia seperti sapi liar, banteng liar, rusa, dan itu kan binatang-binatang tersebut kan bertanduk. Kadang-kadang mereka juga pasti melawan kalau udah terdesak sih. Cuma rata-rata mereka kalah oleh binatang-binatang predator tersebut, dan binatang tersebut juga menangkap mereka untuk dimakan kalau lapar. Kalau kenyang sih enggak, jauh dibanding manusia, rakus maksudnya. Nah, di luar jenis mamalia tersebut ada juga binatang buas yang hidupnya di bernapas insang tapi hidupnya di air dan kadang di rawa, kadang di air, kadang di darat pun bisa, seperti jenis buaya atau kudanil. Dan binatang tersebut juga pemakan daging. Dan dia kalau lapar tentunya mencari makan, memangsa binatang lain atau ikan untuk dimakan langsung dilahap. Itu juga kalau lapar, karena buaya makannya kan nggak tiap hari kayak kalau manusia kan sehari 3 kali, kalau mereka enggak. Dan buaya bisa makan sekali kenyang itu, dalam beberapa hari dia nggak makan lagi. Nah, kalau binatang-binatang jenis herbivora seperti kuda liar, banteng, atau apa tuh yang bison, itu kan mereka makannya rumput-rumputan. Juga seperti gajah, badak, mereka tidak memakan daging tapi memakan rumput-rumputan atau tanaman atau umbi-umbian. Dan mereka tidak begitu berbahaya jika ketemu dengan binatang lain atau dengan manusia, walaupun mereka lapar karena makanannya berbeda. Dan juga ada dari beberapa ragam tersebut ada juga binatang yang pemakan buah-buahan seperti jenis monyet, gorila, atau simpanse, itu jenis-jenis mamalia juga. Nah, mereka juga sama, tidak berbahaya karena tidak memakan daging. Kecuali binatang-binatang yang memakan daging itu yang sangat berbahaya bagi manusia, khususnya kalau mereka sedang lapar. Ya banyak jenisnya. Juga ada komodo, yang sisa-sisa binatang dari purbakala yang memang hanya hidup di Indonesia, di Pulau Komodo. Di tempat lain udah nggak ada. Itu kalau mereka menghisap darah itu akan nyamber dan memakan mangsanya dengan lahap, apalagi posisi dia lapar. Itu bisa lebih gila lagi perburuannya. Ragam jenis binatang yang ada di darat di dunia itu sangat banyak sekali, dan hidup mereka bukan rata-rata memang di hutan. Cuman kan dengan kehidupan sekarang ini hutannya semakin berkurang, dan juga habitat mereka juga semakin berkurang karena kurangnya ekosistem mereka atau makanan-makanan dia yang untuk dilahap, seperti binatang-binatang mamalia yang berkuku, bertaring, ya kayak singa, macan, harimau, atau sejenisnya.
Gue rasa di seluruh dunia dari jenis spesies, satu spesies kayaknya 1 juta nggak nyampe dari seluruh dunia itu. Paling di bawah 1 jutanya, mungkin juga di bawah, sangat di bawah banget dari hitungan 1 juta untuk seluruh dunia. Karena tempat hidup mereka juga sudah terganggu. Siapa lagi yang ganggu selain manusia dengan pembangunannya yang sudah mempersempit hutan-hutan tempat mereka tinggal. Dan ada juga binatang yang berbahaya, binatang liar yang berbahaya. Dia tidak memakan manusia ya, maksudnya tidak memakan, cuman dia bisa membunuh, seperti halnya ular atau Scorpio. Kalau bahasa kitanya kalajengking, itu kan sangat beracun, sangat mematikan. Cuma mereka tidak semata-mata menyerang. Mungkin kalau mereka merasa terganggu, kalau nggak terganggu dia nggak tiba-tiba muncul langsung nyerang binatang-binatang tersebut. Dan mereka juga awalnya ketemu manusia pasti menghindar, nggak akan nyamperin, karena dia juga takut juga kalau untuk dimatiin maksudnya. Dan ada juga hewan-hewan liar yang memang jenisnya sama mendekati dengan hewan-hewan yang biasa diternak oleh manusia. Seperti halnya kuda liar juga ada, tapi ada lagi kuda yang agak sulit dijinakan, yaitu kuda zebra. Kuda yang badannya itu belang-belang putih hitam. Juga anjing liar seperti serigala, itu jarang bisa dijinakan dibanding anjing-anjing yang memang sering ada yang memelihara di rumah-rumah untuk menjaga keamanan. Kucing liar pun ada, dan itu lebih ganas dibanding kucing-kucing yang ada di lingkungan kita, termasuk ayam liar. Karena mereka ya mencari sendiri, hidup dengan habitatnya sendiri di lingkungan yang memang keras, ya mereka agak sulit jinakan dibanding hewan-hewan yang biasa berteman dengan manusia atau hewan ternak. Dan semoga kedepannya juga jangan sampai semakin berkurang itu hutan, kasihan mereka, habitat-habitat hewan tersebut, karena lahannya semakin tergerus oleh pembangunan manusia tentunya, semakin berkurang. Yang ada paling ya di kebun binatang. Kebun binatang yang modal taman safari emang bagus ininya, udah kayak hutan, dibanding kebun binatang yang memang binatangnya tuh, per hewannya dikurung, itu kan agak sempit membatasi pergerakan. Makanya sebaiknya ya kebun binatang yang modal kayak taman safari gitu di Indonesia atau di Afrika juga ada banyak malah, atau hutan lindung yang dikurung, yang biar mereka hidup dengan leluasa di situ, jangan diganggu, biar mereka berkembang biak. Karena ada beberapa hewan yang bahkan sangat berkurang sekali, di bawah 100.000 mungkin spesiesnya di seluruh dunia. Seperti beruang kutub, itu kan hanya ada di daerah dingin, di daerah kutub. Atau penguin, adanya di daerah sana. Dan di Indonesia ada yang ciri khas binatang yang tidak hidup di tempat lain, seperti tadi yang gue sebutin, komodo. Dan satu lagi tapir di daerah Sulawesi, yang makanannya semut. Itu pun udah langka, walaupun memang aslinya hanya ada di Indonesia, itu nggak banyak jumlahnya. Dan di hutan-hutan juga banyak juga yang udah banyak mati itu binatang tersebut. Entah kenapa, walaupun hutan tersebut belum disentuh oleh pembangunan manusia. Karena ya gimana ya, mungkin dia udah nggak betah barangkali dengan kondisi bumi sekarang ini. Tidak seperti dulu waktu manusia juga belum banyak benar, dan mereka lebih bebas, leluasa dalam mempertahankan hidupnya untuk mencari makan dan lainnya. Nah, hewan-hewan pemakan daging tersebut kalau seandainya dipelihara juga biayanya sangat tinggi, karena makanan dia daging. Ya lebih mahal makanan dia dibanding makanan manusia. Dan hewan-hewan liar yang gue bahas ini
Sekarang memang masih ada, cuman nggak sebanyak dulu binatang-binatang tersebut. Dan mungkin yang memang masih banyak spesiesnya hewan liar tuh sepertinya si ular. Jadi di lingkungan manusia juga ada walaupun ngumpet, tapi kan kadang-kadang suka nongol. Seperti banyak kejadian beberapa ular piton itu muncul di lingkungan warga. Ya di got dan besarnya lumayan, panjangnya juga bisa 5-6 meter. Itu yang kecolongan ketemu oleh manusia yang akhirnya kalau nggak ditangkap ya dibunuh, karena memang ular juga berbahaya juga. Apalagi kalau dia ketemu dengan kita lagi sendirian, dia besar, ya kalah kita. Atau nggak anak kecil. Akhirnya emang dibunuh oleh manusia dibanding membahayakan kalau memang mereka ada di lingkungan perkampungan atau di lingkungan kehidupan manusia yang padat. Dan gue rasa demikian pembahasan di konten ini tentang hewan liar yang hidup di darat. Jadi gue nggak bercerita hewan liar yang hidup di laut, itu juga banyak ragamnya. Ini gue hanya bercerita yang hidup di darat dan atau di dua alam seperti halnya buaya. Demikian konten ini. Gue Arun Segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.